Yang saya lihat di dalam penerapan sustainability di kebun, itu Pak yang belum kita terapkan adalah traceability. Itu 4 yang penting di dalam ISO Pak. Jadi keempatnya inilah yang harus dipertimbangkan pendapatnya dan masukannya. Itu tidak tergantung dari permintaan pasarnya. Itu harus sesuai dengan keinginan Brundtland bahwa orang berbisnis itu harus memikirkan. Oke, kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, menyambung pembicaraan kita sebelumnya ya Pak Her ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara BSN itu sebetulnya adalah Badan Standarisasi Nasional. Ya. Jadi kepala BSN membawahi direktur ini Pak ya. Nah di BSN kemudian ada Komite Akreditasi Nasional. Komite Akreditasi Nasional terlepas dari kerja standarisasi. Komite Akreditasi Nasional itu di bawah kepala BSN. Jadi ada 2 dia. Jadi kalau kita membuat standar yang harus kita libatkan sebetulnya adalah direktur standarisasi dan direktur penerapan standarisasi. Setelah standar itu jadi, karena saya ini kan lama Pak kerja standar, setelah standar itu diterapkan jadi baru dipanggil komite akreditasi. Jadi jangan komite akreditasinya dulu dipanggil, standarnya aja masih didiskusikan, jangan. Harusnya terbalik begitu. Kemudian Pak mengenai standar ISPO. Kalau saya melihat ini ya diskusi kita lah Pak Her ya. Kita kan sama-sama tahu lah kelemahan kita ini apa ya. Jadi kalau saya lihat perubahan pengertian sustainability dari 2015 menjadi 2020 itu berbeda. Ya, Pak. Kalau dulu pengertiannya itu yang sustainable itu adalah buahnya Pak. Yang sustainable itu buahnya karena tanahnya harus dihitung greenhouse gas emission-nya, penerapannya dia harus dihitung, semua harus dihitung sampai memenuhi keseluruhan sistem sustainability itu. Waktu buah ini sudah kita anggap sustainable, maka minyaknya menjadi sustainable. Nah, minyak ini sustainable juga dilihat dari bagaimana POME-nya, greenhouse gas emission-nya berapa, CPO-nya sendiri mengeluarkan berapa gasnya dan lain-lain Pak. Nah, dari sana kita mendapatkan CPO yang sustainable kan Pak ya. Kemudian CPO yang sustainable diproses lagi menjadi di refinery, menjadi refined bleach palm oil, refined palm oil, segala macam Pak. Nah di situ dihitung lagi berapa pengeluaran gasnya, emisinya, berapa penggunaan listriknya, sustainable apa tidak, apa ada keracunan segala macam apa ada tidak. Nah berikutnya lagi begitu juga Pak ya. Makanya dari sana nanti setelah keluar dari refinery muncullah sekian banyak produk yang bisa dihasilkan dari CPO ini. Nah yang saya lihat di dalam penerapan sustainability di kebun itu Pak yang belum kita terapkan adalah traceability. Jadi kalau kita menerapkan supply chain, jadi ini petani ini kebun besar ini apa menjual ke satu kebun umpamanya yang dia menjual ke satu PTA gitu Pak ya. Ini semua harus traceable. Minimal 90% dari mereka harus traceable. Nah, traceable itu tidak bisa diomongin, harus dihitung. Nah, itu yang tidak ada di dalam ISPO yang sekarang. Bagaimana menghitung traceability? Sebetulnya ada bermacam-macam Pak penghitungan traceability. Ada metode RSPO, ada metode TFT, ada metode PepsiCo, ada macam-macam. PepsiCo itu khusus untuk pangan. Kalau yang lain biasanya RSPO itu pakai TFT. Ya. Nah, itu yang kita tidak ada. Kemudian setelah diterapkan traceability, ini kan kita mulai dari supply chain Pak ya. Jadi dari sini semua bahan baku masuk ke pabrik, dari pabrik keluarkan CPO masuk refinery,
masuk ke value chain. Iya. Value chain ini kita harus menerapkan chain of custody. Nah, chain of custody ini menjamin bahwa barang yang sampai di konsumen A itu berasal dari kebun mana. Jadi kalau itu kan sistemnya anggur itu, Pak. Kalau kita kan minum anggur, kita lihat ini lot sekian, nomor sekian di Pereo, itu kan Pak ya. Iya. Nah itu yang diterapkan di dalam si sawit ini. Nah ini juga diterapkan di kebun-kebunnya rapeseed dan lain-lain. Nah itu yang nggak ada. Terus kita mengatakan juga kita menerapkan transparansi, tapi kita nggak punya website. Nah itu kan harus ada keterbukaan, walaupun tidak semua harus dibuka. Ya kemudian juga si anak buahnya ini, pekerja-pekerja itu juga boleh membuka, tetapi hal-hal yang memang bisa diketahui oleh umum. Itu wajib. Kemudian setelah itu kita juga harus memikirkan bahwa kalau umpamanya PT A ini membeli dari A, si B, si C, si D, dia bertanggung jawab untuk membuat si supply chain ini semua bagus. Supaya chain of custody-nya pada akhirnya value chain itu bagus, Pak. Nah ini yang kita kurang memperhatikan. Jadi saya melihat bahwa kekurangan-kekurangan kita ini, kalau mungkin karena Bapak terlibat di dalam pembuatannya, itu disempurnakan Pak ya, karena supaya jadi lebih baik. Malaysia malahan sudah memasukkan SDG Pak. Nah jadi sebetulnya perusahaan itu punya kewajiban menerapkan yang namanya corporate social responsibility. CSR. Ya CSR. Itu nggak usah disuruh siapa-siapa, dia wajib menerapkan itu. Ya Pak ya. Nah kalau kita pemerintah, kita kan tidak wajib mengatakan mereka, kamu menerapkan CSR, padahal dia sudah menerapkan CSR kan Pak. Jadi yang kita lihat, kewajiban pemerintah itu adalah menerapkan SDG, karena ini komitmen pemerintah. Oleh karena itu kita bisa dalam penerapan ISPO kita menyerap beberapa goal dari SDG untuk diterapkan kepada sektor sawit itu. Karena sektor sawit itu tidak bisa katakan kami sudah menerapkan SDG. Bisa, harus seluruh sektor menerapkan SDG. Oleh karena itu harus diterapkan oleh pemerintah. Kemudian kita juga seperti yang kita sudah lakukan Pak ya. Kita lakukan dari tahun 2000 berapa Pak? 2006 sampai 2015. Hampir 10 tahun melakukan perjalanan keliling. Boleh dikatakan keliling dunia lah. Dari Rusia, Amerika, Australia, India, Cina, semua negara lah itu. Nah kita sekarang kan pembuatan standar itu kan harus ada pemerintah. Harus ada expert. Harus ada produsen. Harus ada konsumen. Itu 4 yang penting di dalam ISO Pak. Jadi keempatnya inilah yang harus dipertimbangkan pendapatnya dan masukannya. Kalau kita tidak melibatkan 4 ini yang rame dulu saya pernah cerita ke Pak Her, saya dimarahin sama orang RSPO, ngatakan Ibu Ros ini bikin ISPOS mau Ibu Ros, dibilang nggak ada, dia bilang kami nggak diundang loh. Saya kan pernah datang ke negara-negara kamu orang kasih masukan. Nah, kemudian yang satu lagi itu adalah mengenai perhitungan emisi, Pak. Perhitungan emisi dulu kita sudah mempertimbangkan hitungan KLHK, Pak. Sulit penerapannya, Pak. Sebetulnya yang harus kita pertimbangkan adalah IPCC. Nah, dari perhitungan yang ada sekarang ini yang diadop oleh EU dan oleh Amerika itu IPCC. Hanya disederhanakan karena tidak untuk seluruh Indonesia, kan hanya untuk suatu perusahaan gitu kan Pak ya. Kemudian nanti ini kan menjadi laporan dia kepada siapa namanya itu komisi keuangan itu siapa Pak, yang Pak Mahendra Siregar. Harus dilaporkan ke situ OJK kan Pak, harus dilaporkan. Mereka sampai saat ini masih menggunakan perhitungan RSPO. Padahal RSPO perhitungannya tidak berdasarkan efisiensi. Jadi saya katakan kepada mereka, karena saya dulu yang buat hitungan itu, saya bilang kita bikinlah suatu perhitungan yang sederhana. Kalau dulu kita menghitungnya kehilangan hutan berapa. Kalau sekarang Pak enggak Pak.
emisi tanah berapa, Iya. emisi tanaman berapa, emisi yang diserap akar berapa, dikeluarkan oleh akar berapa, yang diserap oleh daun dikeluarkan oleh daun berapa. Itu sekarang yang dihitung itu detail betul, Pak. Jadi saya pernah diminta mengasih ceramah di depan masyarakat Eropa mengenai net zero emission, Pak. Iya. Nah, saya menghitung emisinya tuh detail begitu sehingga mereka nggak ada pertanyaan lagi, Pak. Mulai dari daun, akar, batang sampai ke carbon stock, sampai saya hitung semua. Saya bilang, nah ini dia emisi yang dikeluarkan oleh kebun sawit, sehingga kalau saya hitung pada tahun 2019 maka kita sustainable karena emisinya cukup kecil. Jadi ada beberapa pertimbangan yang wajib kita ambil gitu, Pak ya. Dalam hal ini memang mungkin Pak Her kan nggak mendalami ini. Kalau saya memang kerjanya dari dulu kan ini Saya kira yang mengenai perhitungan emisi dulu kan sudah pernah ada diskusi pelatihan singkat ya Bu ya, zamannya Bu Ros. Iya, Ini saya kira bisa juga diupdate ke depan ya. Saya kira bagus ini untuk kembali lagi share informasi. Hanya saya sedikit menambahkan Bu Ros yang terkait traceability itu di dalam peraturan Menteri 38 2020 itu sistem penyelenggaraan sertifikasi ISPO itu memang diamanatkan. Transparansi itu, prinsip transparansi ada mengenai ketelusuran. Di sana nggak ada metodenya itu. Ya, di sana disebutkan model ada 2 model yang ditawarkan itu tergantung pelaku usaha. Itu ada segregasi yang 100% dan mass balance. Nah, Pak, itu yang salah, Pak. Mass balance dan segregasi itu mode supply chain. Nah, ini yang itu bukan transparansi. Ya, ini ketelusuran yang ditawarkan di situ. Ya, nah, yang saat ini karena masih ada petaninya yang dalam tanda kutip masih untuk ISPO ini masih dalam hal kita sosialisasi. Di sekarang ini kebanyakan 70-30 itu yang mass balance itu Bu. Tapi ya, kan ini kalau UDR kan tidak mau itu harus segregasi 100%. Enggak Pak, bukan begitu. Itu saya jelaskan Pak ya. Kalau mode supply chain, jadi kita ngambil supply chain dari mana-mana. Jadi untuk perdagangannya itu ada 2 cara. Cara yang pertama disebut mass balance. Jadi kita boleh mencampur yang tidak tersertifikasi sama yang dengan yang sertifikasi. Itu harus dipisahkan. Jadi kalau 30% tersertifikasi dengan emisi berapa, ini dengan emisi berapa. Nah kalau segregasi itu ada 2 Pak. Satu IP, satu segregasi. Kalau IP 100% bersih, tidak boleh ada campuran apa-apa. Jadi kalau dia pakai mil itu ya harus itu, nanti jalurnya itu ya harus itu. Nah kalau segregasi boleh asalkan source-nya, sumbernya itu diketahui. Jadi ini sebetulnya untuk mensuplai kepada value chain. Ya. Jadi agak lain. Sebenarnya kan ini di peraturan Menteri nomor 11 2015 itu sudah kita tetapkan juga model itu yang 3 sama Buklen itu. Hanya pada waktu itu memang tidak ada permintaan. Bukan, karena tidak mengerti pakainya Pak. Nah itu tidak dilakukan seolah-olah. Jadi gini, karena Pak, tidak ada satu orang pun mengekspor ISPO. Yang diekspor adalah RSPO kan Pak ya. Jadi RSPO yang diekspor dari Indonesia pada umumnya mass balance. Iyalah. Karena bisa bercampur kan Pak ya. Nah sekarang kalau segregasi itu biasa diminta oleh pabrik besar kayak Nestle, kayak siapa-siapa yang besar-besar yang di Eropa itu Pak ya. Itu biasanya ya. Kemudian ya jadi ini nggak ada hubungannya dengan ketelusuran itu supply chain ini Pak yang ditelusuri. Kalau yang ini metode cara mengekspornya. Jadi kayak apa? Kode pengapalan. Jadi kalau umpamanya Pak kita mau mengekspor segregasi 100%, kita mungkin nggak masuk kapal Pak. Mungkin kita pakai flexi bag gitu Pak, karena kecil jumlahnya gitu. Jadi itu di situ sebetulnya. Jadi
Yang kita tidak punya itu adalah di sini adalah traceability atau ketelusuran dari supply chain. Nah, salahnya di ISPO 2000 bukan 2020 ya, apa 2000 yang sekarang itu Pak, bahwa di situ segregasi dan supply chain hanya berlaku 5 tahun. Indonesia itu adalah kemitraan itu kan juga menjadikan sesuatu yang diharuskan berdasarkan regulasi. Ya. Bagaimana si petani sawit ini bermitra semakin kuat dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang memiliki CSR yang cukup lah. Sehingga masalah-masalah yang keterkaitkan finansil di dalam merumuskan komitmen lingkungan sosial itu bisa diserap dengan mengangkat petaninya sendiri gitu loh, yang memang bermitra berbisnis dengan perusahaan. Kan ini jadinya saling menguntungkan gitu. Fund di sana yang bisa dialokasikan. Bagaimana kira-kira pendapat Bu Ros sebenarnya terkait begini, dengan Bu, ini? Pak Her ya. Kalau kita bicara industri kecil di Indonesia ini, kita bicara smallholder, itu kita bicara antara mereka yang legal dan tidak legal. Nah, saya pernah melakukan survei berapa ribu smallholder, dan banyak juga smallholder itu yang tanahnya bukan punya dia sama sekali, mungkin punya orang Singapura, punya segala kayak. Itu problem kita lah, gitu kan. Jadi yang sekarang yang kita lihat Pak, kalau smallholder yang legal itu masih bisa dipakai produknya untuk ekspor. Tapi Bapak harus ingat, EU itu definisi smallholdernya kurang dari 2 hektar, tidak boleh dibantu, dan juga harus punya koperasi. Means kita tertutup di situ Pak. Hanya sebagian dari smallholder kita yang bisa masuk. Dan itu menjadi pegangan EU. Walaupun kita udah protes setengah mati, itu menjadi pegangannya dia. Ya. Jadi yang kita lihat sekarang, smallholder kita ini mau kemana? Mau kita arahkan kemana? Ke pasar lain selain dari EU. Tapi sebetulnya Pak, kita ini punya yang namanya captive market Pak. Captive market itu kita sendiri. Kita ini kan hampir 270 juta manusia. Kenapa tidak smallholder kita itu produknya kita buat bagus untuk pemakaian lokal dalam negeri? Dalam negeri, captive market, terkecuali mereka yang legal yang bisa diekspor ke luar negeri. Saya melihatnya begitu. Kemudian saya melihat juga bahwa walaupun smallholder itu legal, smallholder itu harus dibantu. Berarti kalau dia dibantu, dia tidak bisa masuk pasar Eropa Pak. Berarti kita masih punya pasar Cina, pasar yang lain-lain Pak ya. Tetapi kewajiban membantu itu tidak tergantung dari permintaan pasarnya. Itu harus sesuai dengan keinginan Brundtland bahwa orang berbisnis itu harus memikirkan bahwa mereka ini bisa makan tiap hari, bisa diasuransikan hidupnya, bisa mencapai kehidupan cukup sehari-hari. Itu yang diinginkan oleh Brundtland. Jadi yang kita pikirkan sekarang bagaimana membantu mereka-mereka yang tidak bisa ekspor. Tapi Pak, sebetulnya apa yang dikenakan oleh Eropa kepada kita itu kan sebetulnya kan trade barrier Pak ya, hambatan perdagangan. Terutama sekali terkait kepada technical barrier. Technical barrier itu adalah jarang sekali orang yang bisa menang di technical barrier Pak. Kita aja baru sekali ini. Jadi saya melihatnya bahwa trade barrier itu akan dikenakan di mana-mana Pak. Karena orang tidak mau pasarnya dikuasai oleh orang lain. Waktu saya datang ke Amerika saja, mau ketemu orang soyabin, mau ke kantornya nggak diterima. Karena orang sawit. Karena orang sawit. Oh, Ibu Rosdiana itu kan terkenal orang sawit, jangan jangan diterima. Mau ngeluh nanti. Iya. Sewaktu mereka datang ke kantor Departemen Pertanian, saya terima. Saya bilang, saya nggak takut sama orang soya, ya silakan. Jadi begitulah ketatnya persaingan. Oleh karena itu kita tuh harus kompetisi itu harus sangat ketat. Jadi kita Pak sekarang ini di luar itu kita kena technical barrier, trade barrier yang banyak Pak. Amerika kita kena, Eropa kita face out Pak. Biodiesel itu sudah face out. Saya yakin UDR nanti ujungnya face out. Pak.
Kita ini sudah terlalu banyak kena ini kena itu, Pak. Terus di dalam negeri kita kena juga, Pak. Kenapa? Harga tinggi $1.000 kita tidak boleh ekspor. Kemudian sekarang juga dari pabrik ke pabrik tidak boleh ini, tidak boleh itu, sehingga orang sudah malas Pak nanam. Saya ini komisaris dari satu perusahaan bibit, Pak. Mereka mengeluh nggak bisa jual bibit, nggak ada orang yang nanam, Pak. Di planting saja orang tidak melakukan. Jadi kita ini menyusahkan diri kita sendiri. Harusnya technical barrier di luar kita lawan sama-sama. Technical barrier di dalam jangan terlalu banyak. Kasihan Pak orang sawit ini. Kita ini penghasil devisa besar sawit ini. Apalagi pengusaha petani kecil ini sangat tergantung kepada yang besar. Iya. Mereka tidak punya mill. Mereka tidak punya truk untuk bawa minyak ke pelabuhan. Jadi memang nasibnya kasihan. Tapi kan challenge tetap ada pasar di dalam negeri itu. Iya. Kebutuhan energi kita aja tinggi kok. Ya, makanya saya bilang kita harus memakai pasar dalam negeri ini sebagai captive market, Pak. Nah, itu jadi pasar yang kita punya. Terendamlah kita. Terasop gitu. Daripada diomelin. Dihantam orang kiri kanan. Kini babak belur, nggak selesai-selesai. Ya, bertahun-tahun begitu kan gimana Pak? Betulnya pasar dalam negeri ini yang belum banyak diungkap. Belum banyak diungkap. Kenapa kita sekarang Pak pasar dalam negeri ini, saya bilang sama Kementerian Perdagangan, industri-industri kecil sekarang sudah mengeluarkan makanan dengan label tidak menggunakan minyak sawit. Kenapa nggak dipanggil orangnya? Itu perusahaan duduk di negeri ini loh, cari makan di negeri ini. Iya. Mestinya itu kita jadikan pasar kita ini aktif makan. Betul-betul pasar kita. Malah dengan demikian harga CPO di luar itu menyakin lebih stabil. Iya, betul. Karena pasokan kurang di luar. Kenapa Malaysia sekarang Pak dalam keadaan kesulitan? Karena nggak ada orang Indonesia. Pasarnya kecil. Iya. Nggak ada orang yang panen sawitnya, sawitnya busuk. Indonnya nggak ada. Nggak ada Indon. Jadi susah. Nah, kenapa kita yang punya kelebihan penduduk, punya banyak orang, punya pasar sendiri, tidak menggunakan ya skenario. Mesti ada orang yang mikir, mesti ada tim khusus yang mikirkan itu. Iya, betul.